Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 24 Juli 2025. Sesuai pembahasan kita kemarin bahwa IHSG berpotensi masih lanjut menguat karena perbankannya belum menguat. Dan ternyata kebetulan saja hari ini justru IHSG-nya menguat didorong oleh kenaikan perbankan. IHSG kita hari ini menguat 0,83%, sempat menguat 1%. Namun agak di bawah turun menjelang akhir sesi. Value transaksi 14 triliun dengan foreign buy 4,5 triliun, foreign sell 4,2 triliun. Tercatat net foreign buy kembali 0,3 triliunan. Beberapa emiten yang diakumulasi asing diantaranya perbankan BBRI 304, ASI 121 miliar, Antam 101 miliar, BMRI 100 miliar, AMN 60 miliar. Cukup bagus AMN, masih lanjut tampaknya. BRIS 60 miliar, ONTR, dan seterusnya. Sedangkan emiten yang didistribusi ternyata BBCA. Didistribusi namun menguat 437 miliar asing jualan. Kemudian Toba 43 miliar, AAD 42 miliar, WIRG 37 miliar, RB WIRG, PTRO 34 miliar, PANI 27 miliar, WIFI 26 miliar, INKP 24 miliar, dan seterusnya. IHSG. IHSG kita hari ini berhasil berekor 7.500 dan closing di 7530. Kita hapus. Potensial masih lanjut menguat cukup besar. Ini strong uptrend. EMA 20, EMA 50 sudah golden cross dengan EMA 200. Lanjutannya menuju ke 7.700-an ya. Apakah bisa mencatat all time high lagi? Semoga saja. Namun apakah yang mendorongnya nanti ya perlu kita lihat bersama kira-kira sentimen apa yang akan membuat IHSG kita all time high ke depannya. Semoga benar-benar bisa all time high dan emiten yang kita beli juga bisa profit besar. Seperti di hari ini. Hari ini kita di membership profit dari Mary. Nih, terima kasih jajan Mary sama MMX Om Joy. Mary ini kita bahas kemarin bahwa Mary jadi pantauan besok untuk copet kalau ARB-nya kebongkar. Dan pada perdagangan hari ini ARB-nya kebongkar, kemudian kesempatan untuk kita spekulasi buy ya. Dan hari ini menguat cukup tinggi 18%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Mary. Kemudian juga MMIX. MMIX ini kita bagikan di fast trading. Di fast trading kita bagikan bahwa MMIX bisa untuk copet. Apalagi kalau dikasih koreksi ke 220 ini maksudnya. Dikasih koreksi ke 220-an di awal sesi makin menarik. Dan pada perdagangan hari ini bahkan sempat terkoreksi sampai 220. Ya, 220 kemudian menguat sampai 260-an. Selamat kalau ada yang spekulasi buy MMIX bagi para membership Joy Traders Official. Bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung untuk terus mendukung channel YouTube ini dan kita bisa saling komunikasi di Discord Joy Traders Official. Sekian iklannya. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada ASA. ASA hari ini masih lanjut menguat. Selamat bagi sobat trader masih hold ASA sejak kita buat entering di sini 25 Junian. Watchlist gratisan. Kemudian lagi kita buat entering di sini lanjut menguat. Sudah naik cukup tinggi. Dari sini 22%. Dari trading plan yang kedua 13%. Akumulasi masih cukup bagus, ada PD, KZ, PGAK. Masih cukup bagus akumulasinya, potensial lanjut ke 950 sampai ke 1000 cukup besar kondisi seperti ini. Ini mencoba breakout 900, gagal kemudian koreksi, namun berhasil bertahan dan lanjut menguat. Potensial upside-nya masih cukup bagus untuk ASA. Entah kenapa emiten ini cukup strong.
kemungkinan nanti akan ada narasi yang keluar terkait asa. Lalu ada kios. Kita lihat, bangun tidur lagi kios. Semoga tidak ada yang sangkut ya kios. Kita lihat time frame 1 menitnya seperti apa. Wow. Rally banting. Jika kita lihat dengan volume sebenarnya jualannya tidak begitu masif ya. Oh, di sini masif nih. Nih pelan-pelan tiris pelan-pelan balik kandang. Semoga tidak ada yang sangkut di kios. Kurangi gorengan kalau mau portofolionya bertumbuh ya. Kita bahas Inet yang lanjut menguat pada perdagangan hari ini. Time frame daily. Inet perdagangan hari ini masih lanjut menguat, sempat terkoreksi sampai ke 290, namun akhirnya closing hijau di 306. Volume cukup kecil untuk kenaikan Inet ini. Secara teknologi tanpa akumulasi MGKI. Akumulasi cukup bagus, potensial kembali ke high sebelumnya di 330-an cukup besar. Dengan pattern seperti ini masih strong uptrend ya. Bagi yang menyadari ke bawah masih bisa di hold. Selamat kalau ada yang masih hold Inet dari trading plan kita di sini. Wow. Sudah backer ini harusnya kalau dari trading plan kita. Trading plan kita sampai closing 77%. Sampai high di sini 93%. Kalau ada yang masih hold hebat Anda. Selanjutnya main. Oh, ada Breeze dulu, Breeze. Perbankan nama tak kita bahas karena tidak ada kondisi yang cukup aktif. Hari ini Breeze tiba-tiba menguat. Volume cukup bagus, asing terus akumulasi cukup besar, berhasil berikut previous high di 2800. Kita punya terminal di sini, terus di sini menguat, koreksi sampai 2100 bertahan, tiba-tiba menguat hari ini. High-nya di 2900, closing di 2850, cukup menarik untuk Breeze. Potensial ke 3000 sampai 3100 cukup besar untuk Breeze. Ya, Breeze cukup menarik. Mari kita masukkan trading plan untuk Breeze. Trading plan gratisan. Bagi member yang tertarik untuk spekulasi buy Breeze, silahkan. Karena ini tampak cukup menarik juga, support di 2700 untuk Breeze. 2700. TP 5% di 3000. Semoga bisa segera sampai. Rp3.000 targetnya di sini. Kemudian ada Malindo Fitmil. Berhasil breakout resistance psikologis di 700. Akumulasinya ada GR. AZ cukup bagus akumulasinya. Volume beberapa waktu belakangan juga cukup bagus. Arahnya ke atas, potensial ke 750 cukup besar untuk main. Jika ada koreksi ke 675, kesempatan buy on weakness. Apakah akan dikasih? Ya tidak tahu. Namun kalau mau spekulasi buy cicil ya silahkan. Ini kondisinya cukup kuat untuk mengarah ke atas, sehingga kalau koreksi-koreksi, kemungkinan besar koreksi minor untuk bisa lanjut menguat. Termasuk untuk main. Kemudian TAPG. TAPG masih lanjut menguat, strong uptrend sekali TAPG. Kita bagian trading plan di sini, kemudian rally. Hari ini ada akumulasi lagi, masih cukup bagus, cukup solid penguatannya, potensial ke 1400 sampai 1450 cukup besar untuk TAPG. Ya, masih bisa di hold bagi yang menyadari ke bawah. Selama belum breakdown EMA 20, kemungkinannya masih akan uptrend. Jika koreksi ke EMA 20 seperti di sini, justru kesempatan buy, kemungkinan akan rebound dan lanjut menguat. Selanjutnya fast. Wah, rally. Terlewatkan karena kenaikannya pelan-pelan ya. Selamat kalau ada yang masih hold fast dari trading plan kita di sini.
40%. Terlewatkan untuk kita bahas karena kenaikannya pelan-pelan namun pasti. Tiba-tiba sudah sampai 200 saja. Trading kita di 130. Ya, ini bahasan kita bahwa fase ini menarik karena berhasil breakout sideways kotak di sini. Sehingga arahnya ke atas cukup besar. Maka di sini kita punya trading plan dan belum kena support bahkan. Sideways santai, tiba-tiba lompat. Selamat bagi yang masih hold fast dari harga 134-an, 140. Lumayan sekali. Selanjutnya ada Live. Live hit TP. Ya, hit TP untuk Live kita buatkan trading plan di sini. Untuk perdagangan 22 Juli belum langsung menguat, kemudian hari ini menguat 5,23%. Secara fundamentologi ada akumulasi oleh SHBR, hati-hati karena ini crossingan. Namun yang membuatnya menarik sama dengan fast tadi, ini baru breakout kotak di sini. Baru breakout kotak dengan resisten di sekitar 155-an. Ya, 155-an ini jadi resisten sampai 160. Jika ini benar terbreakout, maka potensial menguat cukup besar. Pola double bottom sideways yang lama ini membuatnya punya pijakan yang cukup kuat untuk bisa lanjut menguat sampai 170, 180. Bahkan bisa kembali uptrend lagi untuk Live. Masih bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah. Enjoy profit. Kemudian Arto, hit TP sehari Arto. Kita buatkan target untuk perdagangan hari ini dan hari ini langsung menguat 5,95%. High-nya di 1940. Secara fundamentologi tampak distribusi. Secara teknikal cukup menarik untuk Arto. Hit TP di awal sesi dibuka di 1775-an. Harusnya dapat di harga sini ya, dekat last price, langsung running profit. Cukup lumayan. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Arto. Begitu pula dengan BBYP. BBYP juga hit TP. Trading plan di sini running profit cukup tinggi. Trading plan di sini hit TP. Meskipun pada akhirnya di bawah turun dari harga open. Karena memang ini kenaikannya sudah cukup lama ya, pelan-pelan namun pasti. Secara fundamentologi tampak distribusi oleh CCIF. Secara teknikal arahnya masih ke atas, meskipun pelan-pelan, maka bisa cicil-cicil kembali jika ada koreksi ke 230-an untuk BBYP. Begitu pula dengan bank digital yang lain yaitu Agro. Agro pada perdagangan hari ini juga menguat, turun sampai ke dekat support 200. Hari ini menguat cukup tinggi sampai ke 224, namun akhirnya closing di bawah turun di 214. Secara fundamental kita akumulasi yang cukup serius oleh GRKK, volume cukup besar, namun asing tampak keluar 1,4 miliar. Kondisi saat ini untuk beberapa bank digital tampaknya masih akan lanjut menguat, namun akan ada koreksi wajar ya biasa saja. Sehingga jika ada koreksi justru kesempatan buy on weakness. Kemudian area hit TP sehari. Ini watchlist gratisan kita ya. Kita buatkan tadi untuk perdagangan hari ini area dan langsung running. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy area. Kemarin masuk screening kita buatkan trading plan dan hari ini menguat 6,28%. Secara fundamentologi distribusi oleh Becky. Kalau sudah seperti ini, semoga yang profit bisa direalisasikan profitnya sebelum nanti bawah turun lagi. Meskipun juga belum tentu distribusi ini akan turun, bisa jadi justru lanjut menguat. Yang jelas, kalau punya dari ke bawah masih bisa di hold selama bertahan di atas 420. Karena ini berhasil breakout MA20-nya. Kemudian BBHI. BBHI masih lanjut menguat ya, sesuai gambaran kita. Ini berhasil breakout penannya dan lanjut menguat 62% dari trading plan kita. Secara fundamentologi ada akumulasi oleh CC.
namun tampaknya lebih besar yang distribusi CDSG. Kondisi saat ini sudah sangat high risk, bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold, tinggal pasang trailing stop di 1150 ya. Jika turun dari 1150, harapannya sudah bisa take profit cukup lumayan untuk BBHI. Kemudian Maya juga menguat, perbankan. Maya, ya, berarti ini memang karakternya menguat sampai 206, closing bawah turun. Semoga tidak ada yang sangkut. Kalau ada yang sangkut, nanti average down dekat 180-an. Semoga bisa segera kejemput. Kemudian ESA, hari ini juga menguat karena komoditasnya menguat, amonia menguat ya. Secara fundamental tampak akumulasi cukup besar oleh RFEL. Sangat besar sekali akumulasinya, volume juga cukup besar. Berhasil breakout resisten di 600, closing di 620. Potensial lanjut menguat ke 650 cukup besar untuk ESA. Ada pola double bottom kecil. Ketika berhasil breakout 600, target berikutnya di 640 sampai 650. Semoga bisa sampai untuk ESA. Termasuk emiten komoditas yang belum menguat adalah ESA, sehingga ini resikonya cukup menarik. Potensial KMA 200 cukup besar, masih bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah. Trading plan kita di sini. Kemudian Fore lanjut menguat sesuai gambaran kita. Ini breakout bullish flag. Kita buat yang di sini, kemudian hit TP di sini. Kita buat yang di sini, hit TP di sini. Koreksi memang terskip untuk kita buat yang trading plan. Padahal ini cukup menarik untuk masuk trading plan membership. Namun terskip karena belum ada akumulasi. Dan running profit. Semoga yang rutin nonton video Joy Trader sudah profit lumayan ya. Beberapa kali masuk trading plan harusnya jadi watchlist utama, dan hari ini menguat 10,48% sampai closing. High-nya di 705, closingnya di 685. Secara bentar ada akumulasi oleh AK YU. Average price-nya di 662-685, cukup bagus. Jika ada koreksi justru kesempatan buy and weakness, arahnya masih ke atas. Semoga memang masih lanjut menguat untuk Fore. Potensial ke all time high-nya di 800. Ya, 800. Kemudian Mina. Ini juga masuk membership ya. Selamat. Mina target kita hanya di 114, ternyata pada perdagangan hari ini sampai 122. Harusnya profit lumayan ya. Selamat bagi sobat yang bergabung di membership. Ini jadi watchlist kemarin. Dan hari ini menguat cukup tinggi sampai high-nya 18%. 18% dari 103 saat kita buat trading. Namun saat itu kemungkinan ada yang dapat di 102, 103, antri 102 dan angka 103. Kita lihat Mina ini masuk fast trading kemarin. Ya, ini kemarin. Mina fast trade or swing. Oke, ya. Ini di 103, 102 sempat koreksi ke 103, 102. Yang entry di 102 harusnya dapat pada saat ini. 9958 kemarin. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Mina. Kita bahas dulu Mina. Berhasil running profit. Berhasil breakout previous high di 115. Memang cukup susah breakout 115 Mina ini tadi. Bahkan sempat ke 118, kemudian koreksi. Lalu kemudian akhirnya berhasil breakout. Karena berhasil breakout 115, kemudian naik cukup kencang. Potensial ke 125 sampai 130 cukup besar untuk Mina. Bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold selama bertahan di atas EMA 20. Bagi yang mau spekulasi buy, ya tunggu-tunggu koreksi lagi. Di dekat 115. Saat ini support dekat 115 sampai 110 ya. Support sekitar situ akan menjadi
RIP yang cukup menarik untuk Mina. Jika arahnya masih ke atas, semoga nanti ada kesempatan untuk buy on weakness kembali. Lalu NICL. NICL juga watchlist kita di membership. Hari ini running. Selamat bagi sobat trader yang spekulasi buy NICL. NICL kita buat counter demand sejak perdagangan 21 Juli. Sempat di bawah turun. Semoga sobat trader sabar, belum cut loss. Ini bahkan sempat ke 1045. Hari ini menguat 16,28%. Selamat bagi sobat trader yang akhirnya bisa floating profit tinggi. Meskipun sempat menahan floating loss cukup dalam karena spekulasi buy di 1100-an. Yang jelas, penting profit, butuh kesabaran. Jika memang tahu bahwa emiten ini akan lanjut menguat, ketika koreksi santai justru bisa average down, nanti waktunya naik. Itulah kenapa conviction dibutuhkan oleh sobat trader dalam trading. Kalau sudah ada conviction, harusnya ketika koreksi nambah, ketika naik tinggal nikmati floating profitnya. Kemudian BES. BES tiba-tiba menguat. Secara metodologi ada akumulasi CP, hanya CP yang akumulasi breakout EMA 20. Tampaknya sudah berhenti dari downtrend minornya. Potensial ke 1200 sampai 1400 cukup besar untuk BES, namun karena emiten ini kurang liquid, ya hati-hati saja. Jika ada koreksi sampai ke 1000 lagi, bisa spekulasi buy untuk BES kalau tertarik. Kemudian terakhir ada Fern rally di luar dugaan. Seperti yang kita bahas bahwa Fern ini bisa tiba-tiba lompat dan hari ini benar menguat 32,77%. Trading kita di sini HTP belum ada akumulasi lagi. Bahkan kemarin ada ekor cukup panjang sehingga belum masuk trading plan. Hari ini menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Fern dan profit sendiri. Akumulasi hari ini ada PDCC, PD. Yang akumulasi cukup serius PD ternyata. Makanya dia sendirian tampak. Yang keluar XL, XC, YP. Kondisi saat ini jika ada koreksi 150 sampai 140, pantau-pantau di sekitar situ. Kondisinya strong uptrend, sehingga kalau ada koreksi harusnya koreksi wajar. Untuk jangka menengah potensialnya seperti itu. Karena ini juga baru breakout pola bullish flag hari ini. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi yang mau bergabung ke membership, silahkan. Assalamualaikum.